Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah dan cinta-Mu yang telah mengumpulkan kami melalui platform Zoom ini Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu dari GKI Kota Wisata telah berkumpul dengan hati yang rindu untuk belajar dan bertumbuh di dalam iman. Bapak, malam ini kami akan kembali belajar terkait dengan kesehatan mental yang ada dalam Alkitab. Dan pada malam hari ini kami juga secara khusus mau belajar dari teladan Maria, bagaimana kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit diungkapkan, yang boleh jadi kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa secara khusus buat hambamu, Ibu Pendeta Riani Suharja, Tuhan urapi, berikan dia kekuatan dan hikmat agar setiap kalimat dan materi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat yang menguatkan, memulihkan, bahkan memberkati, membawa damai sejahtera bagi kami semua yang hadir. Itulah doa kami ya Tuhan, kami serahkan acara ini ada di dalam pimpinan Tuhan, Bapa yang mengendalikannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan Pak Surya. Akan eh, memperkenalkan dulu pembicaranya yaitu Pendeta Riani Suharja. Beliau mempunyai riwayat pendidikan S1-nya dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung, kemudian S2-nya Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana, Doctor of Ministry dari Pacific School of Religion di Berkeley ya. Kemudian punya pengalaman di GKI Pondok Indah, Sekolah Kristen Ketapang, Jakarta, juga di pelayanan anak bagi Kristus. Beliau juga adalah penulis buku, mempunyai banyak sertifikat, antara lain ada coaching, hypnostress, MBTI, community healing, healing terapi, counseling, dan healing, dan lain sebagainya. Ya, kita beruntung bahwa akan dipandu untuk mempelajari pengalaman Maria ini oleh pendeta yang kebetulan juga mempunyai latar belakang di uh, kesehatan mental. Itu saja mungkin waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Riani untuk selanjutnya. Silakan Bu. Oke, ya, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita belajar terus ya tentang kesehatan mental. Pastinya kita semua tidak lepas dari pengalaman yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup kita. Ada kalanya kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Kita cuma simpan sendiri, lalu kita stres sendiri, terus berdoa setiap kali nggak tahu gimana jalan keluarnya. Nah, itu sebabnya eh, bersyukur hari ini melalui saudara-saudara dari GKI Kota Wisata, kita bersama-sama boleh belajar bagaimana dari Maria kita juga bisa lihat bagaimana menyehatkan mental kita. Saya akan buka dengan ayat atau bacaan dari pergumulan yang sulit yang dialami oleh Maria. Jadi dari tema yang dibagikan kan kita belajar bagaimana saat-saat kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ya, seperti yang dialami oleh Maria. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu, Maria hidup di dalam dunia atau budaya patriarkal. Budaya pada zaman Yesus tuh pada waktu itu khususnya yang dialami oleh Maria itu sangat dipengaruhi oleh budaya Yahudi. Jadi Maria ini perempuan Yahudi hidup dalam masyarakat yang sangat patriarkal. Kebayang waktu dia bilang, "Ah, aku hamil Yusuf," gitu ya. Nah, budaya patriarkal itu seperti apa? Pada zaman Yesus, budaya patriarkal itu sangat mendominasi. Jadi dampaknya sungguh sangat merugikan banyak perempuan. Perempuan-perempuan sangat terbatas perannya.
Jadi seringkali mereka hanya di ranah domestik sebutan kerennya. Tapi sebetulnya jadi apa? Ya istri ibu aja di rumah deh. Nggak boleh ambil keputusan. Akses mereka sangat terbatas pada pendidikan formal. Jadi mereka nggak punya pengetahuan dan keterampilan seperti yang dialami eh, oleh orang-orang pada zaman seperti ini gitu. Jadi mereka nggak bisa punya pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam. eh nah, itu sebabnya mereka perlu sekali eh, sebuah mereka perlu sekali mengalami hal-hal yang eh, spektakuler dari Tuhan gitu ya. Tuhan datang kepada mereka. Karena tanpa itu, tanpa mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka akan mengikuti budaya yang ada di sana dengan eh, begitu menyengsarakan hidup mereka. Jadi eh, bayangkan yang namanya sistem hierarki itu Bapak Ibu, mereka bukan hanya ada di bawah laki-laki, tapi mereka bergantung secara ekonomi pada laki-laki, khususnya ayah, suami, atau saudara laki-laki. Dan mereka nggak punya kekuasaan apapun. Sistem patriarkal menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih berkuasa atau superior, sehingga perempuan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik fisik, mental, seksual, termasuk juga diskriminasi dan juga dalam bidang ekonomi tidak mendapatkan hak waris, hak untuk bersaksi di pengadilan. Nah, dalam sebentar bacaan yang akan kita baca tentang Maria, kita melihat bahwa ini sebenarnya terobosan baru loh di dunia pada zaman waktu itu. Kenapa? Karena em, pertama, pernikahan Maria dan Yusuf itu mujizat lah ya di tengah budaya patriarkal yang kaku. Kenapa? Karena pastinya Maria kalau ketahuan hamil sebelum menikah, hukumannya bukan hanya pengucilan masyarakat, tapi ditimpuki batu sampai mati. Ini nggak adil banget ya, perempuannya yang ditumpuki batu sampai mati, tapi laki-lakinya seringkali dibebaskan gitu ya. Jadi karena nggak tahu siapa laki-lakinya gitu kan. Nah jadi Maria juga nggak punya akses, dia cuma bisa belajar di sinagog, terus paling di sinagog dia bisa belajar sedikit tentang hukum Taurat dari orang tuanya lebih banyak, lalu ikuti berbagai ritual agama Yahudi. Nah, setelah itu dia cuma bisa berinteraksi di pasar saat ngambil air di sumur gitu. Nah, terbayangkankah kita kalau dia pada waktu dia hamil dia nggak bisa ke sumur lagi, nggak bisa ke pasar, apalagi ikut ritual di sinagog, perutnya udah semakin besar gitu pada masa itu eh, benar-benar menyengsarakan karena dianggap sebagai pelaku perzinahan. Nah, yang menarik adalah dalam kisah ini pada waktu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria mengandung. Padahal eh, belum apa-apa gitu ya, walaupun mereka katanya bertunangan sejak SMP. eh, tapi, nah ini yang menarik adalah pergumulannya menjadi pergumulan yang lebih berat menjadi pergumulan Maria. Kebayang dari gambar ini ya, ini divisualkan oleh orang yang membayangkan keadaan Maria. Ini udah agak modern saya rasa ya. Maria menjelaskan kepada Yusuf, lalu apa yang terjadi? Nah ini Matius 1 ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan gak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini nggak masuk akal nih buat kita. Kok katanya nggak mau mencemarkan tapi menceraikan dengan diam-diam. Nanti kalau ketahuan bahwa Maria punya anak, jadi Yusuf cuci tangan apa gitu ya. Nah ini ya keputusannya pastinya tidak bijak lah dalam pengalaman seperti ini. Nah, menariknya bagaimana sikap Maria menghadapi pergumulan seperti ini. Dalam Lukas 2 16 sampai 19, ketika Yesus sudah lahir, nah ini kisahnya berlanjut kan ya. Jadi kita nggak mau menceritakan atau membahas tentang kehamilan Maria, tapi bagaimana sikap Maria. Nah, di dalam Lukas 2 ini dikatakan, lalu mereka, maksudnya para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang
gitu ya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, di ayat ini ada kata, namun, ini maksudnya sebaliknya, yang berbeda dari itu, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini beda sekali, beda sekali dengan pengalaman ibu-ibu pastinya zaman sekarang gitu ya. Bisa curcol, bisa tiba-tiba kalau kalau Bapak Ibu lihat IG-nya anak-anak remaja gitu ya, pemuda gitu ya, mau berpikir untuk mengakhiri hidup aja masuk ke IG gitu ya. Terus saya pernah lihat tuh kaum muda eh kalau waktu dia dengan bangganya menunjukkan ini loh hasil sayatan saya gitu ya. Jadi beda banget pengalaman eh, buruk dan terpuruk ini hanya ditanggung oleh Maria sendirian. Nah, Bapak Ibu, em, saya kira pengalaman Maria ini nggak kuno, bukan hanya di zaman itu. Saya kira Bapak Ibu juga pernah mengalami bagaimana tidak bisa ngomong ke siapa-siapa, hanya ditanggung sendiri, terus tiba-tiba mual, muntah, atau sakit kepala, vertigo, lebih lebih nggak enak lagi mungkin masuk UGD gitu ya. Karena apa? Karena disimpan semua nih. Tapi Maria yang menyimpan semua dan merenungkannya menghasilkan sebuah nyanyian. Kita dengerin dulu ya. Apakah terdengar atau enggak ya? Tunggu saya mesti ulang lagi. Maria yang begitu stres menghadapi ini, saya kira dengan berbagai tekanan, kemungkinan-kemungkinan yang dia takut akan terjadi di depan sana. Nah, tapi menghasilkan sebuah lagu yang dituangkan oleh Bapak Iwan Hasan dalam bentuk nyanyian seperti ini. Ya, lagu ini menggambarkan betapa Maria itu bergembira justru sebelum bayi Yesus dilahirkan. Tapi bukan berarti setelah dia menyanyi ini semua urusan beres. Sebab tadi ayat yang kita baca ini justru dia menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, sampai hari ini banyak orang juga berjuang sendirian Bapak Ibu dalam keheningan mereka. Jadi sedikit kebahagiaan bolehlah membuat kita lebih bahagia dan lebih lega. Tapi tetap orang dalam keheningan berjuang sendiri dengan berbagai pergumulan di dalam rumah, menghadapi mungkin pasangan, anak, orang tua, mertua, pekerjaan, kesulitan keuangan. Banyak orang berjuang sendiri dalam keheningan mereka. Nah, ini salah satu yang saya kira orang yang berjuang sejak masa kecilnya dan saya salut menghasilkan sebuah karya seperti Maria yang memuliakan Tuhan. Nah, ini dia bisa berjuang menunjukkan kehidupannya yang lebih baik, yang 180 derajat bertolak belakang dengan masa kecilnya. Oprah Winfrey namanya. Dia berjuang melewati berbagai tantangan untuk mencapai kesuksesan sebagai tokoh media, produser, artis, dan filantropis, Bapak Ibu. Perjuangannya sangat berat karena pada masa kecilnya dia mengalami bukan hanya kemiskinan, katanya dia tinggal bersama dengan orang tuanya, tapi mengalami pelecehan di masa kecilnya dari orang-orang yang sebetulnya dekat dengan dia, tidak terduga gitu ya. Dia tumbuh di lingkungan yang penuh diskriminasi rasial di Mississippi. Lalu dia katanya pernah, ini gambarannya, dia pernah pakai baju pakai karung goni katanya saudara. Eh, tapi dia nggak patah semangat setelah pengalaman pelecehan yang dialami, diskriminasi rasial, lalu kemiskinan. Dia bangkit memulai karirnya sebagai pembaca berita TV katanya. Lalu dia bikin acara The Oprah Winfrey Show yang menjadi sangat populer dan berpengaruh.
Jadi melalui Oprah Angel Network dan Oprah Winfrey Charitable Foundation, dia telah menyumbangkan jutaan dolar untuk berbagai program kemanusiaan termasuk pembangunan sekolah di berbagai negara. Nah, Oprah Winfrey juga secara aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang diskriminasi rasial. Dia juga terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nasional. Jadi dia berkiprah dari hasil pengalaman buruknya. Apa yang mau dikatakan? Saya ingat Rick Warren bilang dari pergumulan kita yang paling buruk sekalipun, Tuhan bisa mengubah loh menjadi kebaikan bahkan menjadi berkat. Nah, jadi jangan takut mengalami kesulitan. Bahkan Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang mati juga karena membela imannya atau memberitakan kerajaan Allah, dia bilang Tuhan tuh memilih hadir di tempat yang rendah dan sederhana loh untuk menunjukkan solidaritas Allah terhadap manusia yang lemah, menderita dan terpinggirkan. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau kita sampai pada satu titik, duh kok aku stres ya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa gitu ya. Kenapa? Karena Allah juga memilih hadir pada waktu kita ada di titik yang tidak berdaya, kesepian, sendirian, nggak punya siapa-siapa, dan dia tidak menjauh dari realitas itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjalani itu? Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa dalam perjalanan pergumulan kita mesti tahu kita ada di mana, kita ada di dalam konflik yang mana. Yang pertama nih, kita bisa konflik ternyata nih yang membuat konflik diri kita sendiri. Aduh, saya bodoh ya, saya bodoh banget ya gitu ya. Ah, itu bisa jadi tuh konfliknya dengan diri sendiri. Saya menyalahkan diri sendiri. Jadi namanya konflik intrapersonal. Saya sendiri dengan diri saya atau juga dengan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya saya melakukan itu? Kenapa saya sampai ngomong kayak gitu ke orang itu? Saya itu intrapersonal atau Duh Tuhan saya pusing menghadapi hari hidup saya. Gimana anak-anak saya nanti? Itu intrapersonal. Saya dengan diri saya sendiri. Yang kedua, kita perlu bedakan nih. Saya apakah lagi berantem sama orang lain? Namanya konflik interpersonal. Nah, kalau kita pusing gitu ya, tuh saya ada masalah nih. Lihat dulu saudara, kita ini lagi konfliknya di mana nih? Di pada diri sendiri dan bicara sama Tuhan, atau ketika kita atau kita konflik dengan orang lain. Nah, itu interpersonal. Atau yang ketiga, kita punya konflik dengan orang di dalam sendiri. Misalnya di dalam gereja, komisi A dengan komisi B nggak cocok gitu ya. Itu antar grup, namanya intra grup. Jadi di dalam gereja kalau kita ribut, ya itu konflik intragrup. Jadi kan rame-rame ya konfliknya. Atau yang keempat, dengan gereja, dengan masyarakat di sekitar. Itu intergrup namanya. Nah, khusus yang kita bahas hari ini adalah tipe konflik intrapersonal. Maksudnya saya dengan diri saya sendiri, dengan pergumulan saya yang saya bisa bicarakan juga dengan Tuhan, gitu ya. Jadi menarik sekali bagaimana melihat orang-orang mengelola konflik intrapersonalnya, yaitu dengan diri sendiri. Ini salah satu tulisan dari seorang, saya kira dari seorang yang katanya bekerja di dapur. Nah, dia nggak pernah keluar dari dapur, dia nggak bisa ke gereja atau aktif gitu ya. Nah, tapi dia bisa bikin puisi ini, puisinya panjang sebetulnya ini saya potong. Judulnya Tuhan dari Setiap Poci dan Panci. Katanya, aku nggak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan hal yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Jadi sederhana, tapi dia bisa mengungkapkan pergumulannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu ya. Sebuah contoh bagaimana orang bergumul menyimpan semua di dalam hati, tapi dia nggak stres. Justru dia jadi berkat. Itu kan tujuannya ya. Kalau kita simpan semua sendiri, nggak apa-apa juga. Anak kita simpan sendiri, nggak apa-apa juga.
pasangan kita simpan sendiri, ya nggak apa-apa juga walaupun bagusnya kita berbagi ya. Tapi kalau dia mau simpan sendiri, gimana caranya dong? Kan jangan sampai kita stres, depresi, terus akhirnya terjadilah sakit yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, bagaimana bergumul dalam diam? Ada sebuah kata atau istilah ya, bagaimana kita bisa bergumul dalam diam yang disebut dengan self talk. Bicara secara pribadi, saya tambahin alone with God. Jadi jangan sendirian terus, tapi kita berdua sama Tuhan alone with God. Jadi nggak apa-apa sendirian, sambil lihat-lihat gunung, sambil lihat-lihat awan, sambil lihat-lihat sawah gitu ya. Tapi kita self talk, nggak cuman bengong. Self talk kita talk atau alone with God bersama dengan Tuhan. Nah, apa itu self talk? Self talk itu bicara sebetulnya pada diri sendiri. Tapi kalau alone with God, saya bicara pada diri sendiri, lalu saya seakan-akan bicara sama Tuhan ketika saya berbicara pada diri sendiri. Nah, clue-nya apa? Kalau jawaban atau hasil percakapan itu sejalan dengan firman Tuhan, nah Tuhan bisa pakai itu sebagai cara kita ngobrol sama Tuhan. Nah, tidak banyak orang yang melakukan ini, tapi ini bisa digunakan untuk doa pribadi. Jadi, Tuhan, hari ini udah malam, tapi saya pengen ngobrol sama Tuhan. Terus tiba-tiba dalam hati itu kayak ngomong, ya udah ngomong aja gitu ya. Nah, sebagian orang melihat itu sebagai saya bukan hanya self talk, tapi saya bicara pada Tuhan. Tuhan yang menjawab saya melalui hati nurani saya. Jadi fokusnya adalah dalam self talk itu kita diarahkan untuk ngobrol secara internal sendirian yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku saya akhirnya. Jadi pikiran kan kita punya nih pikiran. Duh, kesel banget. Enggak, pikiran ya. Duh, ini orang kenapa sih buang muka sama saya? Itu pikiran ya, karena melihat realitasnya. Lalu kedua, perasaannya. Kok saya jadi terganggu ya, sedih, tapi juga minder atau stres, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana perilaku saya? Ini sangat mempengaruhi. Jadi saya nggak mau deket-deket dia. Akhirnya kan gitu kan. Nah ya kalau ini terjadi dan kita nggak pernah self-talk, atau bicara pada diri sendiri dan alone with God, bicara sama Tuhan, maka ya akan muter-muter terus tuh pikiran di sini. Ya ampun tuh lihat kan, dia nggak mau salamin saya kan, lanjutin lagi. Tuh kan, 2 minggu yang lalu nggak mau salamin saya, sekarang dia di depan saya ketawa-ketawa ngajak orang makan, saya nggak diajak makan. Mulai lagi pikirannya macem-macem gitu ya. Nah ini kita akan belajar hari ini gimana caranya supaya itu nggak muter-muter pikirannya di otak kita dengan self-talk. Jadi ada sebuah teori bilang self-talk itu seperti teknik konseling, tapi dengan diri sendiri sebetulnya. Ngapain? Self-talk itu menyangkal keyakinan yang irasional. Duh, ini nggak masuk akal nih. Tuh kan orang itu nggak suka sama saya, soalnya saya nggak diajakin minum, nggak diajakin makan, nggak diajakin salaman. Muter-muter kan di pikiran kita. Nah, self-talk itu menyangkal itu keyakinan yang irasional dan membantu kita punya pikiran yang lebih sehat dan lebih positif. Kenapa kita perlu mengembangkan ini? Kalau enggak, kita mesti dibantu dengan obat. Kalau sampai nggak bisa, tapi kan kalau bisa kita lakukan sendiri ya saudara. Jadi tujuan self-talk adalah self-talk mengubah yang negatif self-talk menjadi positif. Nah, self-talk bisa dilakukan dengan saya ngomong sama diri sendiri. Tapi kan nanti saya tambahin dengan Tuhan ya, misalnya gini. em, Duh, kenapa ya orang itu udah lama nggak telepon saya atau nggak bales WA saya. Padahal saya udah kontak loh ke dia, terus dihitungin udah 2 jam, udah 4 jam, udah 1 hari, kenapa nggak dibales-bales gitu ya? Saya punya WhatsApp. Nah ini bicara sendiri kan. Nah apa nih orang nggak bales-bales? Itu bisa dilakukan itu. Tapi yang kedua, kalau kita nggak mau muter-muter terus itu pikiran, kita perlu tulis, tulis. Nah, nanti saya akan kasih tahu Bapak Ibu gimana cara nulisnya atau kita rekam kata-kata yang ada dalam pikiran kita. Hari ini saya lagi berpikir tentang gitu ya, direkam di inilah di handphone kita atau di sebuah alat rekam gitu ya.
Nah, apa saja yang dibicarakan atau ditulis atau direkam? Nah, ini yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Yang pertama, yang diperlukan dalam self-talk atau alone with God adalah menyatukan pikiran dan perasaan kita. Ini kan pikiran kadang-kadang jalan sendiri, perasaan jalan sendiri. Pikiran bisa ngomong gini, halah, ngapain sih begituan dipikirin? Terus kita ngomong kan ke orang, enggak lah, saya mah udah ngelupain yang itu. Tapi di perasaan, aduh kok sedih, kesel. Nah itu udah gak nyambung tuh antara pikiran dan perasaan. Kita di mulut atau di pikiran bilangnya, udahlah nggak kenapa-napa. Udahlah lupakan aja. Tapi di perasaan, kok setiap kali ngelihat dia kok rasanya kayak ada yang nusuk di dada ya gitu ya. Nah itu perasaan. Nah kalau itu tidak disatukan Bapak Ibu, itu muter-muter stres depresi kita nanti lama-lama. Karena akumulatif kan, tambah lagi, tambah lagi. Nah gimana caranya? Menyatukan pikiran dan perasaan dengan self-talk, kita bisa begini. Ah, seneng ya rasanya ya. Rasanya kenapa? Nah, pakai alasan, jangan lupa. Karena saya dapat hadiah. Ini kalau yang enak ya. Jadi, nah kalau alone with God, saya bicaranya sama Tuhan. Tinggal ditambahin kata Tuhan. Tuhan, saya seneng banget hari ini. Karena ada yang kasih saya hadiah. Padahal saya nggak ulang tahun loh hari ini. Gitu ya. Nah, jadi menyatukan pikiran dan perasaan. Senengnya itu kan perasaan. Pikirannya adalah dapat hadiahnya. Saya senang karena dapat hadiah. Ini bisa Bapak Ibu gunakan yang punya anak. Kalau anaknya nggak bisa curhat gitu ya. Beri contoh seperti ini. Dek, tahu nggak? Aku hari ini senang banget loh. Kenapa? Karena kamu telepon aku, inisiatif telepon aku tanpa aku cari atau minta sama kamu. Nah ini bisa jadi cara kita melatih diri kita berpulih supaya pikiran dan perasaan kita nggak muter-muter apalagi dengan pikiran negatif. Nah, ini kan masih positif ya. Kalau yang nggak enak begini, Duh Tuhan, saya kesel banget karena saya ngomong ke dia berulang-ulang, berulang-ulang loh Tuhan. Tapi dia nggak ngerti apa yang saya katakan. Jadi formulanya saya merasa kesal, saya merasa apa? Alasannya apa? Karena dia bla bla bla, karena saya bla 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 gitu ya. Jadi ada karenanya. Yang lain lagi contohnya, saya bingung karena nggak tahu apa yang harus saya lakukan dan katakan. Karena itu alasannya. Nah kita bisa bilang ke Tuhan alone with God dengan bilang, Tuhan saya bingung banget Tuhan. Saya nggak tahu nih bakal ketemu dia, saya mesti ngomong apa nanti Tuhan. Nah itu cara kita berdoa. Sama cara kita ngajarin anak kita untuk ngobrol juga begitu. Nama perasaannya apa? Alasannya apa? Nah disinilah kita menyatukan pikiran dan perasaan supaya nyambung gitu ya. Kan ada orang yang saya kesel banget nggak bisa keluar, tapi dia ketawa-tawa gitu ya. Nah ini nggak nyambung nih, nanti nggak sehat gitu. Nah Maria sepertinya nggak seperti itu, dia sehat. Maka mungkin dia dipilih sebagai ibu dari Yesus karena dia punya kesehatan mental juga ya. Kalau nggak dia stres, depresi, Yesusnya nggak lahir gitu ya. Atau Yesusnya jadi wah punya pengalaman ibu yang emosional sekali gitu ya. Tapi enggak, Maria tuh saya kira salah satu dipilih karena orangnya tenang gitu ya. Seperti lagu Bapak Iwan Hasan tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Kalem banget kan. Em, jadi bukan yang teriak-teriak gitu ya. Enggak, bukan dia. Nah, kalau menyatukan pikiran dan perasaan ala Maria, mungkin kira-kira bisa begini. Tuhan saya takut banget nih Tuhan. Karena saya nggak tahu gimana kalau orang tidak percaya, banyak orang nggak percaya bahwa ini dari Roh Kudus. Nah, gimana tuh Tuhan? Kalau orang-orang sampai nggak percaya ini dari Roh Kudus kan habis saya ya. eh jadi akhirnya eh bisa overthinking atau pikirannya macam-macam nih. Tapi begitu dia bilang saya takut Tuhan. Ketakutan saya karena ini. Lalu yang lain lagi dia bisa bicara gini, Tuhan saya bahagia. Kenapa? Karena Tuhan percayakan saya pengalaman ini. Nah, saudara bisa lihat dari satu ke dua,
Bisa orang takut, dia kasih tahu alasannya, tapi yang terjadi kedua, nah ini ya, tadi kan udah nih, ini satu ya, menyatukan pikiran dan perasaan. Tapi tips yang kedua adalah bagaimana saat kita berdiam diri atau self-talk, kita reframing pikiran dan emosi kita. Maksudnya reframing itu apa? Kita membuat ulang formula atau kalimat dari pikiran dan perasaan kita. Kayak seperti ini. Saya takut. Alasannya kenapa kamu takut? Kenapa kamu punya perasaan seperti itu? Ini kan menyatukan pikiran dan perasaan ya. Karena saya nggak tahu bagaimana kalau orang nggak percaya bahwa kehamilan saya ini dari Roh Kudus. Oke, sekarang kita reframing ya, sesuai yang ini ya. Reframing pikiran dan perasaan. Berarti positif reframing namanya. Nah, positif reframing adalah mengubah cara berpikir sehingga perasaannya berubah. Nah, Maria sudah berhasil mengubah itu dengan bilang, sesungguhnya saya ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau gini kan nggak mungkin. Saya takut karena sesungguhnya saya ini hamba Tuhan. Nggak mungkin. Nah, pasangannya adalah saya bahagia karena Tuhan percayakan ini semua kepada saya sebagai hambanya. Ini Maria sudah reframing dari pikiran yang tidak menyenangkan menjadi pikiran yang menyenangkan. Bisa kita bilang, walaupun kurang tepat, dari pikiran yang negatif ke pikiran yang positif. Kalau saya lebih suka bilang dari pikiran yang tidak menyenangkan menjadi pikiran yang menyenangkan. Apa yang membuat itu bisa berubah, bisa reframing? Karena alasannya diubah. Saudara bisa lihat, kalau kita bisa nulis ini, maka ini akan lebih clear. Bisa jadi kata saya bahagianya ini nggak ada. Saya takut Tuhan karena saya nggak tahu gimana nih kalau banyak orang Yahudi, orang di sinagog, di sumur, di pasar yang saya jumpai nggak percaya bahwa saya hamil ini dari Roh Kudus. Tunggu Maria. Nah ini reframing ya. Oke, Tuhan saya tolong bikin reframing karena kalau nggak saya takut terus nih. Oke, saya ganti alasannya. Oh, ternyata kan yang kasih tahu malaikat Tuhan. Berarti kan Tuhan yang percayakan dong pada saya. Nah, kalau Tuhan percayakan saya pada saya proyek besar dunia ini sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah, maka saya nggak takut lagi. Tapi pasangannya saya bahagia. Nah, sudah bisa lihat di sini ada sebuah switch perubahan pikiran, lalu switch perubahan perasaan. Beda ya. Itu namanya reframing pikiran dan emosi. Contoh lain ya, positif reframing. Saya harus bersihkan rumah. Capek lah ya. Harus setiap hari kayak saya nih sekarang. Harus bersihkan rumah. Ya udahlah nggak usah setiap hari. Tapi nanti kotor. Tapi debunya banyak. Nanti ada kotoran-kotoran yang eh, ngeres di kaki, di kamar dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saya bilang harus, maka bawaannya perasaannya kesel. Apalagi kalau saudara punya anak kreatif, nggak bisa dibilang harus, marah dia. Jadi nggak mau malah kalau mami mengharuskan terus, aku jadi males, gitu kan anak sekarang gitu ya. Nah, jadi gimana caranya reframing? Oke, kita pakai alasannya lebih dahulu kita ubah. Supaya rumah saya nyaman, ini alasannya nih. Jadi reframing dimulai dari alasan. Supaya saya nyaman, kayaknya saya perlu deh beresin rumah. Jadi semangat. Karena alasannya berubah. Bukan saya harus, tapi supaya nyaman. Sama seperti yang dialami Maria. Dari bagaimana kalau orang tidak percaya bahwa kehamilan ini dari Roh Kudus, diubah. Oh, karena Tuhan sudah percayakan. Maka perubahan perasaan terjadi.
Nah, jadi reframing pikiran Maria tuh gimana? Bisa jadi dia pikir, ini imajiner saya ya, gawat nih. Kalau ketahuan orang Yahudi, mati saya ditimpuki batu gitu ya. Terus tapi dia pikir, ah enggak. Alasannya adalah, aku kan hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau saya mati dilemparin batu, ya udah jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Saya kira menurut Tuhan itu pasti paling baik. Nah, ini terjadi reframing pikiran ya. Atau gini, gimana kalau Yusuf menceraikan saya? Habis deh saya kena hukuman sendirian gitu ya. Nah, reframing terjadi kalau dia bilang, kalau emang Tuhan maunya saya nggak nikah sama Yusuf, ya nggak apa-apa ikut aja. Nah, ini reframing. Jadi me, apa ya? Memetakan ulang apa tuh ya reframing ya? Bentar, apa itu terjemahannya reframing ya? Jadi saya membingkai ulang, gitu ya, membingkai ulang eh, peristiwa yang saya alami dari perasaan dan pikiran saya. Yang kedua ya, di framing. Jadi yang pertama menghubungkan antara pikiran dan perasaan. Yang kedua, frame-nya bukan yang ini nih, tapi kita ganti yang ke sini. Pakainya apa? Pakainya alasan. Alasannya mesti diubah nih. Yang ketiga adalah, nah ini, kita coba pahami cara pandang orang lain dan kelola konflik kita. Jadi coba dengar orang lain ya. Silakan Bapak Ibu, kalau lihat dari gambar yang kiri ini gambar apa sih sebetulnya? Satu aja gambar apa? Ada yang mau menjawab? Ini gambar apa di kiri ini? Gambar tengkorak kali ya. Gambar tengkorak. Sekarang saya mau mendengarkan orang Gambar lain ya. keluarga, Gambar apa? Dua keluarga, wanita. dua wanita Keluarga, dan anak, dua dua wanita wanita dengan dan pohon. oh dengan pohon. Iya, Oke. Nah, jadi tadi yang gambar dua wanita dengan pohon, ibu siapa? Ibu Sheila, Ibu Sheila de Sheila. Freitas. Ya, menurut ibu ini bukan gambar tengkorak. Bukan, Oh, pas tapi menurut Pak Surya ini gambar tengkorak. Pak Surya, arti apakah Pak Surya bisa melihat ada dua perempuan di situ? Ya, sekarang sih bisa lihat. Bisa Betul lihat. itu. Oke, berarti Pak Surya sudah mencoba memahami cara pandang orang lain dari yang tadinya menjawab ini gambar tengkorak, gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, memahami cara pandang orang lain berarti kita stop dulu. Oke, menurut saya ini tengkorak. Tapi oke deh, saya coba lihat orang lain lihatnya apa sih? Terus, oh ini ada dua perempuan dengan satu pohon. Oke, saya juga lihat itu. Nah, Bapak Ibu, kemampuan untuk melihat reframing, memahami cara pandang orang lain seperti ini atau dimensi yang berbeda, itu baru bisa dilakukan oleh orang-orang di atas usia sekitar 23-24 tahun. Jadi yang 17 tahun ini bukan bicara tentang gambar ini ya, tapi bicara tentang cara pandang di pikiran kita. Itu baru bisa ada matang setelah di atas 23-25 tahun. Jadi, oh saya bisa lihat ini tengkorak, tapi sisi lain ini juga dua perempuan, gitu ya. Saya bisa melihat ini sebuah ketidakadilan, tapi di sisi lain ini juga jalan keluar untuk menghasilkan sebuah jalan keluar lainnya gitu ya untuk jalan keluar lainnya ya apalah gitu ya tapi eh, Bapak Ibu bisa melihat cara memahami pandangan orang lain itu perlu dilakukan dengan kita berhenti dulu jangan mikir cara pandang kita sehingga kita bisa bilang oh kamu mikirnya gitu oke saya bisa juga lihat dari pandangan itu gitu ya demikian nah masalahnya kalau pandangannya beda yang kayak tadi tengkorak sama dua perempuan kan gampang Bapak Ibu. Tapi kalau yang terjadi adanya konflik peraduan nggak bisa bukan itu yang bener ini gitu ya. Nah gimana tuh? Jadi ada nih cara pengelolaan konflik batin khususnya. Jadi
Konflik biasanya dimulai kalau ada perubahan. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya ada saya mesti pergi olahraga. Saya mau olahraga nih supaya sehat ya. Jam 6 pagi saya olahraga. Tapi tiba-tiba hujan besar. Nah, ini mulai konflik nih. Karena apa? Karena ada perubahan. Itu konflik internal ya. Internal. Tapi konflik dengan orang lain jadi intra ya, itu tadi intra. Kalau interpersonal, saya udah janjian mau pergi jalan. Tiba-tiba eh, di tempatnya eh, teman saya yang mau jalan itu nggak hujan, di tempat saya hujan. Gimana nih ada perubahan nih? Saya mesti melakukan apa nih? Nah, yang lebih dalam dari itu, konflik terjadi, orang itu nggak percaya kalau di sini hujan. Dia bilang di ramalan cuaca lo tempatmu kok nggak hujan kok. Di tempat saya juga nggak hujan. Rumah kita berdekatan. Saya tidak dipercaya dianggapnya bohong. Nah, itu mulai konflik lebih dalam lagi. Nah, gimana caranya mengelola konflik? Biasanya dalam konflik itu ada kambing hitam atau sumber masalah. Kalau dari Maria kira-kira sumber masalahnya siapa ya jadinya? Bisa pastinya bukan Yusuf. Maria juga bingung mau menyalahkan siapa karena ini dari Roh Kudus. Tapi dia Ada mengalami kebiasaan. kesulitan. Nah, waktu dia mengalami kesulitan, pasti kan dia mikir, ini saya mau nyalain siapa juga nggak tahu ya. Nah, lalu tahapannya bagaimana nih? Tahapannya gini, biasanya kalau ada perubahan orang bingung atau tegang. Betul nggak? Bapak Ibu pernah tegang ya? Sama suami istri kunci udah tahu dibilang ditaruh di sini, kenapa nggak ada tuh kunci, saya juga lagi kehilangan kunci nih sekarang gitu ya. Nah itu ada kebingungan dan ketegangan. Lalu biasanya orang ini kan kayak Adam Hawa ya. Bukan saya yang salah, Hawa Hawa bilang bukan saya yang salah, ular gitu kan ya. Itu saling menyalahkan. Nah biasanya kalau dalam konflik nggak selesai kalau kita menyalahkan orang lain gitu. Nah, lalu yang ketiga, biasanya kalau udah menyalahkan orang lain, nah ada nih daftar kesalahan namanya. Didaftarin deh tuh. Si ini begini, si itu begitu, saya jadi terluka. Ini ada daftar luka katanya. Setelah ada daftar luka, nah ini luka hati bisa keluar di tahap tiga nih biasanya. Saya enak kesel sama dia gitu. Terus empat konfrontasi deh. Karena udah sakit, udah luka batin, dia konfrontasi atau biasanya yang saya minggu lalu bilang bisa kabur, bisa masa bodoh, bisa fight atau melawan. Nah, konfrontasi terjadi. Dan yang terakhir, orang biasanya menentukan sikap. Udahlah, tuh orang nggak enak diajak ngomong. Udahlah, kita pisah aja. Kita nggak usah ketemu lagi. Atau udahlah, gue keluar aja dari paduan suara, misalnya gitu ya. Atau gue udah, gue udah daftar nggak jadi deh. Saya nggak jadi deh ikutan acara itu walaupun udah daftar gitu. Nah, ini kan diteruskan nih, jadi konflik. Nah, bagaimana caranya katanya supaya konfliknya selesai? Nah, ada nih jalan yang pendeknya supaya enggak terjadi konflik berkepanjangan, yaitu di tahap 1, 2, 2 perlu ada cut off. Cut off-nya apa? Yaitu bertanya. Biasanya kalau ada kebingungan itu bertanya, kecuali kita menghadapi orang yang benar-benar kena isu mental health, misalnya pembohong. Ya susah ya bertanya ya. Kalau udah tukang bohong, tukang manipulasi, ini nggak masuk dalam pengelolaan konflik ini. Jadi term and conditionnya adalah kalau cuman orang kedua belah pihak yang berkonflik itu salah sangka atau miskomunikasi. Tapi kalau udah ada isu mental health, misalnya memanipulasi, berbohong, udah nggak bisa pakai tools ini. Nah, jadi gini, kan eh, bingung ya, tegang. Biasanya kan kita salahin orang, ya kita nanya aja. Nanya dengan asertif itu maksudnya kita bertanya dengan tetap menghargai orang lain. Kalau kita nanyanya nggak ada yang mau ditanya kayak Maria, ya tanyanya ke Tuhan ya.
Tuhan, kenapa saya yang disuruh hamil? Kenapa nggak setelah menikah aja nanti saya hamilnya? Jadi nggak repot kan di budayanya begini. Ya, dia bertanya tuh sama Tuhan, kenapa saya dibikin menderita seperti ini? Udah saya rendahan, perempuan, diinjak orang. Sekarang saya ngalamin hamil lagi di luar nikah, gitu ya. Nah, dia bertanya sama Tuhan. Itu gunanya Maria menyimpan semua dalam hati. Dia merenungkannya, dia muter-muter di pikirannya, tapi dia bertanya sama Tuhan. Kenapa kita yakin bahwa dia bertanya sama Tuhan? Karena emang gak ada yang mau bisa ditanya di zaman itu. Dan yang kedua, karena dia dipilih Tuhan, pastinya nggak mungkin Tuhan pilih ibunya Yesus itu orang yang sembarangan. Pasti dia orang yang benar-benar sudah diincar sama Tuhan, dirancang menjadi ibu yang memang bisa menyelesaikan konflik batin karena kehamilan ini gitu. Nah, bertanya pada Tuhan memang perlu waktu untuk menunggu jawabannya, saudara. Jadi perlu nunggu ya jawabannya. Bagaimana, untuk apa, bagaimana jalan keluarnya, siapa yang bisa menolong saya. Nah, akhirnya Maria bertanya seperti itu. Nah, ini udah selesai bertanya. Yang keempat, perlu ada informasi baru dan pengalaman baru. Jadi kalau saudara sedang bergumul, aduh bete banget stres, gak ada jalan keluar, mau cerita sama siapa nggak tahu, ya bisa kita lakukan dengan cara menemukan informasi baru dan pengalaman baru. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Kapan pernah Maria jalan-jalan gitu ya, apalagi lagi hamil, tapi dia akhirnya pergi ke Elizabeth. Ya, ini gambarnya keren banget ya. Jadi katanya lakukan yang tidak biasa dilakukan dalam keseharian untuk cari pengalaman baru dan informasi baru. Maka kalau orang lagi bete stres, pengalamannya bukan tiduran seumur hidup atau ya tiduran di tempat tidur terus, nggak bangun. Saya belum pernah apa olahraga, oke saya olahraga gitu ya. Cari informasi dan pengalaman baru. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dia datengin Elizabeth, ternyata bayi yang ada di dalam kandungannya Elizabeth melonjak kegirangan pada waktu mendengarkan Maria dan bertemu Maria. Nah, ini kan dia dapat berkat juga, bukan hanya jadi berkat. Jadi itulah cara kita seperti yang dilakukan Maria, mencari pengalaman baru, mendapat informasi baru, bahkan Elizabeth ternyata tahu bahwa ini bayi ini bukan bayinya Yusuf loh. Ini bayi dari Roh Kudus. Dia tahu kenapa? Karena bayi yang ada dalam di kandungannya itu melompat gembira katanya. Menarik ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan pengalaman-pengalaman baru. Saya dulu pernah waktu studi, aduh stres banget. Nggak tahu caranya gimana. Orang lagi olahraga. Orang lagi berdoa labirin kayak gini. Sudah ini labirin doa gitu ya. Jadi muter gitu doanya pribadi. Nah, saya dulu tuh, wah ini ada orang doa labirin. Saya ikut pokoknya. Lagi stres berat ikut terus ngobrol sama Tuhan di doa labirin. Atau ada lagi dulu doa apa gitu di kapel. Ikut, pokoknya ikut aja. Cari pengalaman baru dan informasi baru. Supaya apa? Supaya bisa alone with God sambil merenungkan. Ingat ya, Maria tuh bukan hanya menyimpan semua dalam hati dan berdiam diri, bukan. Tapi menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Merenungkan berarti self-talk. Alone with God, bicara sama Tuhan. Nah, ada lagi orang yang self-talknya dengan ini, mendaki gunung. Sambil mendaki gunung bukan cuma ngeliat awan, gunung, dan tanaman. Tapi bicara sama Tuhan. Tuhan, saya kesel banget. Kenapa orang saya yang kerja keras kok saya yang dipecat, dia yang nggak dipecat, nah, gitu ya. Nah, ada karenanya ya. Jangan lupa, saya kesal karena, saya bahagia karena, saya marah karena. Nah, itu yang kita pikirkan atau renungkan sambil ngobrol sama Tuhan. Ada juga yang cuman duduk di pinggiran curug nih. Wah, dia bisa alone with God. Tuhan, saya kesel banget karena
ada orang-orang yang ngebully saya, yang nggak melakukan hal baik terhadap saya. Nah, tambah pertanyaan kan tadi ya, bertanya jangan lupa. Saya mesti apa dong Tuhan? Nah, terus nanti kalau orang alam ya, dia ngelihat air mengalir, terus dia cuma bilang, oh jadi saya seperti air ini ya, yang mesti mengalir aja, tunggu nanti siapa yang membawa saya ke tempat yang lebih landai, tempat yang lebih nyaman dan menyenangkan. Oke dong Tuhan, terima kasih untuk jawabannya. Berarti waktu saya bertanya saya mesti apa, saya mendapat jawabannya dengan melihat air terjun ini. Nah, itu dia sudah merenungkannya. Ada lagi orang lain lagi nih, namanya dokter spesialis kejiwaan Andreas Kurniawan. Dia anaknya meninggal, jadi dia bikin buku, saudara. Alone with God atau self talknya, bikin panduan buku panduan menghadapi duka lewat cuci piring. Menarik ya, saudara ya. Banyak yang udah baca nih ya. Dengan tutorial menerima kematian seorang anak atau anak dia. Cuci piring aja terus kerjanya cuci piring gitu ya, sambil berduka semua satu-satu piringnya dicuci, ada panduan cuci piringnya bagaimana caranya katanya. Nah ini termasuk self talk. Kalau dia eh, punya Tuhan dia akan talk with God gitu dengan cara itu. Jadi bagaimana bergumul dalam diam atau self talk, alone with God. Satu, jangan lupa satukan pikiran dan perasaan supaya nyambung. Yang kedua, reframing pikiran dan emosi. Tadi dari yang tidak menyenangkan menjadi yang menyenangkan. Jangan lupa dimulai dari reason atau alasannya. Yang ketiga, memahami cara pandang orang lain. Jadi kalau bisa adventure lah ke sana kemari, tukang bakso ngomong apa. Nanti ketemu lagi orang di gerbang tol, bisa ngomong apa, nggak mungkin ya, nggak mungkin ngobrol di gerbang tol. Jadi pokoknya dapatkan cara pandang orang lain. Terus jangan lupa waktu kelola konflik tanya Tuhan, bukan tanya orang lain juga, tapi tanya Tuhan. Lalu cari pengalaman baru, informasi baru, sampai akhirnya kita bisa merayakan perubahan pikiran dan perasaan kita. Dari yang Maria gundah gitu ya. Duh Tuhan gak tau lah, terserah Tuhan aja maunya apa gitu kan. Keserahnya dia ngomong gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dipercaya loh, Allah juru selamatku. Itu berarti Allah bukan juru apesku. Bukan juru musibahku. Tapi juru aku selamat. Berdamai. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi ada switch terjadi. Tadinya dia merasa rendah, dia sekarang memuliakan Tuhan karena Tuhan menyelamatkan dia dan enggak membiarkan dia di tempat yang rendah itu. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Maria. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu berhasil merenung, menghasilkan perayaan iman seperti Maria. Tuhan memberkati. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Bu Ngeyani. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang kita bisa curhat dengan Dia, bisa kita percaya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang silakan. Pak Surya ada pertanyaan di kolom chat. Di chat udah ada satu dari Bapak Ibu Yana Silvano. Selamat malam Bu Riani. Selisih paham dengan pasangan atau dengan anak sebagai istri atau ibu agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Lama-lama merasa jadi pihak yang memilih mengalah. Menurut Bu Riani, bagaimana bersikap untuk situasi seperti ini? Mungkin bisa dijawab dulu Bu Riani, ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan pertama dulu mungkin. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Ini Ibu ya, Ibu Yani Silvano ya.
Ya memang nggak mudah ya Bu, ketika kita berada di tengah-tengah. Idealnya kan kita menjadi mediator ya, ketika ada di tengah-tengah, memediasi antara eh, dua pihak, eh, dengan ibu atau dengan pasangan, dengan anak gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi mediator, lama-lama kita kejepit di tengah-tengah gitu. Nah, sebetulnya kan ada dua nih yang diperlukan, memberikan solusi atau empati. Nah, ibu bisa pilih kalau kalau empati berarti kan empati ke kedua belah pihak. Kenapa? Karena biasanya kalau orang orang berkonflik kan ada dua sudut pandang. Tinggal ibu mau eh, tugasnya ini menjadi mediator, mencarikan solusi atas dua konflik yang berbeda, dua orang yang sedang berkonflik, atau ibu menjadi orang yang memahami konflik tersebut. Maka kalau memahami dan empati terhadap kedua belah pihak, biasanya dilakukan satu-satu. Ngobrol sama si A, lalu empati. Ngobrol sama si B, empati. Tapi tidak menjadi penengah atau mediator. Sebab mediator punya peran tersendiri, Bu, untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di tengah-tengah kita berpihak, nah, kita kan jadi nggak mediator lagi ya. Jadi yang diperlukan adalah Ibu bisa pilih mau jadi mediatornya atau menjadi orang yang empati kepada kedua belah pihak gitu ya. Apalagi ini sama-sama sayang ya, jadi nggak mudah gitu. Itu dari saya. Apakah ada kelanjutannya atau cukup? Saya lanjutin pertanyaan kedua. Ya. Keduanya, ya baik. Di saat kita berkonflik dengan seseorang, lalu terjadi rekonsiliasi, berdamai atau melepaskan maaf, tapi di belakangnya keluar kata-kata saya memaafkan tapi tidak akan melupakan. Menurut Ibu bagaimana kita sebagai orang Kristen sebaiknya memakai konsep memaafkan dan pengampunan? Oke, makasih Bu. Jadi begini, memaafkan pasti kita tidak melupakan. Karena peristiwanya nggak mungkin kecuali kita amnesia atau kita kena demensia, kita lupa tuh ya. Walaupun saya pernah bertemu dengan orang yang udah pikun, dia tetap ingat walaupun dia sudah pikun. Jadi malah yang dia ingat hal-hal yang tidak menyenangkannya justru. Nah, kalau kita sudah memaafkan, hal yang tidak menyenangkannya itu dia ubah jadi makna baru. Misalnya ada orang bohongin saya nih. Terus saya ingat siapa yang bohongin saya ingat, Bapak Ibu. Tapi saya memberikan makna baru terhadap eh, peristiwa itu. Oh iya, saya ditipu tuh ya. Saya ditipu padahal mestinya saya nggak jatuh dalam pengalaman ditipu seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Berarti saya perlu belajar lagi dari pengalaman itu untuk hati-hati menghadapi orang, jangan segera percaya pada dia. Misalnya gitu. Tapi bukan berarti kapok ya. Saya belajar dari pengalaman itu. Nah, saya bilang itu meaning making atau memaknai. Jadi ya pasti saya nggak lupa. Tapi kalau saya sudah mengampuni, maka saya tidak lagi memilih sakit hati terhadap orang tersebut. Setiap kali menceritakannya, itu tidak menunjukkan emosi yang kayaknya belum beres nih gitu. Nah, kalau udah bisa menceritakan dengan baik-baik, iya, saya dimarahin tuh. Saya pernah Bapak Ibu. Saya dimarahin sama seorang anak SMA, dimaki-maki gitu ya. Wah, pokoknya kebun binatang deh keluar gitu ya. Bukan salah saya, dia lagi kesel, tapi dia maki-maki saya. Padahal dia tahu saya pendeta juga, tetap aja nggak peduli dia, tetap maki-maki saya gitu ya. Eh, Enak nggak waktu itu? Nggak enak Bapak Ibu. Saya reframing, saya menghubungkan antara perasaan dan pikiran saya nih ya. Saya sedih dan kesal sekali karena ada seorang anak kecil merendahkan saya dan mengancam saya. Nah, tapi yang kedua saya reframing. Reframing ya sudahlah dia lagi stres juga. eh, Dia masih kecil, dia kanak-kanak yang sedang tantrum atau lagi sedang ngamuk gitu ya. Kenapa saya harus menganggap dia sebagai sparring partner saya? Karena kalau dia dewasa dia tidak mungkin memperlakukan saya seperti itu. Atau kalau dia sedang dalam keadaan netral atau normal, dia nggak mungkin melakukan itu kepada saya. Jadi ya memang dia sedang
punya masalah dengan dirinya sendiri. Jadi biarkan dia punya masalah dan Tuhan tolong. Nah, sampai akhirnya saya bisa bilang, Tuhan, berkati dia, ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan kepada saya itu menyakiti saya. Gitu. Nah, kalau saya udah bisa ngomong baik-baik seperti ini, kan saya tidak melupakan, tapi saya mengampuni gitu. Nah, kalau bicara proses pengampunan nanti panjang lagi gitu ya. Tapi demikianlah ketika orang memaafkan, mengampuni, tapi dia tidak melupakan. Makanya saya bisa menceritakan gitu ya. Tapi nggak ada sengatnya lagi, nggak ada sakit hatinya lagi gitu. Ada nggak orang yang ngomong masih sakitnya? Ada, kan karena pengampunan itu berlapis. Kalau terlalu dalam sakitnya ya dia masih sering-sering mengampuni kalau ada triggernya. Kayak kok sakit lagi ya? Ya udah mengampuni lagi. Kok masih diingat masih sakit ya? Ya udah saya mengampuni lagi. Jadi banyak yang kita mesti lakukan gitu. Demikian, Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, saya jawab. Apakah ada ini Bapak Ang dan Ibu Nina, apakah ada cara tertentu untuk reframing agar menghasilkan kesimpulan yang konstruktif? Ya, reframing itu perlu berlatih Bapak Ibu. Jadi eh, cara-caranya reframing salah satunya adalah tadi kan nyatet ya, nyatet, mikir sendiri. Yang kedua, baca Alkitab, Bapak Ibu, supaya dengan oh cara pandang Alkitab tuh seperti ini ya gitu. Yang ketiga, dengerin apa kata maksudnya dengerin cara orang reframing, cara orang lain reframing. Jadi kayak gini. Oh, dia bisa ngelihat dengan cara pandang itu. Oke, kayaknya saya juga bisa melihat dengan cara pandang itu. Jadi belajar dari pengalaman orang lain yang konstruktif gitu. Konstruktif itu kan berarti saya membangun diri sendiri atau membangun orang lain gitu ya. Nah, kalau kita berlatih, kita lihat dari cara-cara orang, maka eh, itu bisa membangun kita dan orang lain. Misalnya, tahun sekian ada pengalaman seorang anak remaja di mana anggota keluarganya eh, itu mengalami musibah, musibah yang sangat menyakitkan seluruh keluarga. Lalu eh, ditanya, kamu gimana perasaanmu? Sedih apa enggak? Ya aku sedih, tapi I think katanya eh eh, Tuhan memiliki rencana yang indah nantinya gitu. Nah, itu reframing. Dari mana dia bisa berpikir begitu? Anak anak remaja bisa berpikir gitu. Ternyata dari omongan orang tuanya yang seringkali mengatakan itu berulang-ulang. Jadi dia ambil kata-kata orang tua itu orang tuanya, lalu dia gunakan itu untuk menjawab orang lain bertanya. Itu reframing. Dia menggunakan kalimat orang lain gitu. Karena dia meyakini itu juga bisa menjadi prinsip hidupnya gitu. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Selain baca buku juga bisa gitu ya. Oke, demikian. Apakah aktivitas yang lain ada syarat dan ketentuannya atau aktivitas apa saja yang tidak biasa kita lakukan? Oh, yang tentunya yang membangun Bapak Ibu. Misalnya olahraga. Kenapa? Karena olahraga ada serotonin yang didapat, orang bisa bahagia gitu ya. Atau mendengarkan khotbah atau lagu-lagu supaya cara pandang kita jadi positif atau menjadi konstruktif atau didorong untuk melakukan yang baik. Bertemu kalau kita suka ngobrol atau enggak suka ngobrol juga nggak apa-apa, tapi bertemu dengan orang-orang tertentu yang kita harapkan ada wisdom words atau kata-kata em, yang bijak lah ya untuk bisa menjawab itu gitu. Bisa juga dengan olahraga, ya dengan menyanyi, bisa juga dengan membuat hobi-hobi tertentu, tapi melakukan self talk juga sambil hobi melakukan itu self talk dan memaknai ya. Jadi nggak cuma bengong ya gitu ya. Atau kita mengisi waktu dengan beraktivitas. Jadi aktivitas itu bisa membuat otak kita repot sehingga kita lupa pergumulan kita. Itu bukan healing. Yang disebut dengan healing adalah ya reframing itu sambil melakukan aktivitas, sambil memikirkan dan bertanya pada Tuhan untuk menunggu jawabannya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan hikmat Tuhan, ide-ide baru. Oh, ternyata dari sudut pandang ini bisa ya aku mikir kayak gini ya. Kok menarik ya dengan melihat eh, drama musikal itu saya jadi melihat
atau apa film sore misalnya gitu ya. Aku melihat oh cara pandang orang tuh diubah ya. Dengan tadinya dia berpikir dia bisa mengubah orang lain, ternyata melalui film ini kita diajar untuk melihat bahwa kita nggak bisa lu ngubah orang. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan apapun yang kita lakukan dengan senang hati, dengan cinta. Nanti eh, the source of power atau Tuhan bisa mengubah orang tersebut melalui kehadiran kita. Jadi kita nggak ngoyo misalnya gitu. Oh itu perubahan cara pandang gitu ya. Itu kan dari nonton. Saya sering kali diubah Tuhan melalui nonton sih sebetulnya Bapak Ibu. Em, Kadang-kadang karena itu bukan aktivitas keseharian saya gitu ya. Jadi itu maksudnya. Terima kasih. Ibu Teresia, semoga tadi sudah menjawab Bapak Ibu. Eh, Ibu Teresia, kalau selisih pendapat dengan pasangan, yang satu ingin cepat selesai, yang satu lagi ingin menyendiri dulu, sebenarnya yang betul yang mana? Dua-dua betul Bapak Ibu, cuman kita mesti perlu memberikan kesempatan pada masing-masing pasangan untuk melakukan cara dia. Suami saya sama saya juga beda. Saya kalau lagi em, saya ingin cepat selesai dan saya orangnya lebih cepat dari suami saya. Suami saya lebih pelan-pelan, lebih mikir sendiri gitu ya, lebih suka menyendiri. Nggak apa-apa. Dulu 10-20 tahun yang lalu apa-apa buat saya. Jadi, wah ini kenapa sih nggak buru-buru gitu ya. Tapi sekarang saya belajar reframing. Nggak apa-apa juga dia pelan-pelan. Itu cara dia dan dia menikmatinya. Dan saya juga tidak dirugikan karena itu. Dan kalau saya memberi masukan, itu bisa menjadi masukan buat dia, walaupun pengambilan keputusannya memang lebih lama dari saya, gitu ya. Tapi karena kita sama-sama percaya bahwa Tuhan, tanyanya sama Tuhan, jadi kalau saya nungguin dia lama, ya berarti Tuhan belum jawab, gitu aja, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau saya buru-buru mengambil keputusan, terus dia belum tahu jawaban Tuhan apa, ya dia belajar untuk melihat, oh ya udah, kayaknya ya udah kalau emang Tuhan mau itu ya aku ikut gitu kan. Jadi belief, ada trustnya juga gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang betul, Bu, tapi kita belajar menerima aja perbedaan, gitu ya. Suami ditipu mantu, bagaimana sikap istrinya? Suami ditipu mantu, bagaimana sikap istrinya, istrinya suami atau istrinya mantu ya. Tapi karena suami terluka sekali dan tidak bisa mengampuni. Oke oke, paham. eh Sulit mengampuni memang nggak bisa dipaksakan ya, Bapak Ibu. Perlu waktu, tapi memang perlu bertanya pada Tuhan. Tuhan tolong gimana caranya ya, karena saya nggak sanggup nih gitu ya. Tentang penipuan, apalagi keluarga gitu ya. Biar Tuhan yang jawab pada waktu Tuhan sih. Ada orang yang bisa mengampuni baru 10 tahun gitu, nggak apa-apa juga ditunggu. Kalau memang waktunya Tuhan nanti dia akan mengampuni juga gitu. Jadi pengampunan nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu ya. Demikian dari saya. Pak Joko, semoga tadi sudah menjawab. Reframing ditambah dengan teknik visualisasi atas framing yang baru, apakah membantu atau malah kontraproduktif? Jadi reframing itu sebetulnya eh, sesuai dengan kita kan ya Pak Joko. Jadi kita cocoknya yang mana gitu. Visualisasi itu maksudnya dengan gimana tuh? Kita membayangkan gitu ya Pak? Atau nonton? Ya, ya, jadi kita membayangkan misalnya ya, membayangkan bahwa oh iya oh si ini karena sebenarnya begini. Oh jadi sebenarnya dia begini sambil dibayangkan itu. Jadi kayak nonton film Mm-mm. live. Nah itu Ya. apakah kontraproduktif atau emang sebenarnya nggak perlu atau justru Oh, membantu? oke. Itu bicara tentang teknik ya, Pak. Kalau teknik itu setiap orang bisa beda-beda, Pak. Misalnya ada orang yang tekniknya menulis, dia nulis bukan dengan membayangkan. Tapi kalau saya tipenya membayangkan sambil tidur mata merem, berdoa sambil tiduran, reframingnya lebih mudah, ya nggak apa-apa pakai itu. Jadi bukan metodenya mana yang benar, tapi tujuan reframing adalah supaya negative thinking menjadi positive thinking, itu tujuannya. Tapi dengan bantuan dan pertolongan Tuhan,
Apa bedanya kalau nggak sama Tuhan? Kalau sama Tuhan tuh kita align dengan firman Tuhan. Jadi, oh ya, kita bisa cek and recheck. Pikiran kayak gini, gue kesel banget sama nih orang, tapi gimana ya? Cuekin aja atau gimana ya? Oh, gampang, singkirin aja. Ah, itu kan kalau kita bertanya sama Tuhan, nggak boleh dong, nggak boleh Ri, kayak gitu. Itu nggak kita biah, itu nggak penuh kasih kalau kita singkirin dia. Aduh, kalau gitu gimana? Kita pasangin dia sama orang yang cocok dengan dia. Nah, itu kan lebih make sense dan lebih merasa, oh ya itu kayaknya oke lah ya Barnabas sama Paulus saja berpisah kok. Tapi mereka punya teman-teman masing-masing nih untuk melayani bersama. Nah, itu kan jadi align ya. Itu gunanya Tuhan hadir bersama-sama untuk proses reframing gitu. Metodenya kayak apa ya terserah bisa. Begitu ya, Pak. Thank you Pak Joko. Lalu Ibu Ruth, berarti terhadap satu konflik atau luka yang sama bisa terjadi mengampuni berkali-kali Bu, bisa Bu. Karena luka itu kadang terlalu dalam. Tapi begini, apakah nantinya akan terjadi pengampunan yang sungguh mengampuni tanpa terasa sakit? Bisa Bu, bisa. Tergantung kita berniat untuk mengampuninya sedalam apa. Ada yang, ah udah saya udah pernah ngampunin kok 30 tahun yang lalu gitu ya. Belum tentu kita sudah berpulih karena pengampunan itu bisa lukanya tuh masih akarnya belum beres. Nah, kita mesti cari akarnya. Untuk menemukan akarnya kan perlu terapi, perlu dibantu ahli, perlu ngobrol-ngobrol mungkin gitu ya. Perlu namanya tuh listening prayer. Listening prayer tuh mendengarkan Tuhan bicara apa, bukan hanya audio, tapi bisa juga melalui perasaan, sampai tahu ini akarnya apa sih yang membuat saya sakit. Misalnya gini, saya ditipu orang, gitu ya. Saya pas sekarang masih ingat ditipu dia, tapi kenapa jadi susah mengampuni dia ya? Oh, saya mesti cari tahu akarnya nih. Kenapa dengan judul ditipu, saya sangat terluka. Nah, begitu dicari akarnya, oh, waktu kecil saya pernah ditipu tuh sama orang itu. Waktu saya kelas 4 SD atau kelas 5 SD gitu kan ya. Ditipu padahal saya percaya sama tuh orang. Tapi kok bisa dikung dia nusuk dari belakang. Nah, kalau saya beresin mengampuni orang yang di belakang itu sebagai akar penipuan yang saya alami dan sakit yang saya alami, itu lebih mudah releasing ditipu sekarang. Nah, itu prinsip healing seperti itu. Demikian, Bu Megasti. Salah, bukan Bu Megasti. Ibu Ruth. Sekarang Ibu Megasti. Bertanya, Kak, mungkinkah seseorang bisa mengubah pandangan dan pola pikir seperti Maria jika belum mengalami Tuhan? Saya rasa bisa, dan ketika dia berubah, saya meyakini dia berarti mengalami Tuhan, gitu. Apalagi kalau cara pandangnya jadi baik. Kalau cara pandangnya jadi buruk, kayak gue enek sama tuh orang, diapain ya dibunuh, jangan deh dibakar aja. Itu kan bukan mengalami, itu perubahan reframing. Oh enggak. Reframing itu harus yang positif kan. Nah, kalau dia bisa positif, saya meyakini itu dari Tuhan, itu kuasa Roh Kudus. Jadi mungkin dia tidak mengakui, nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi dia sudah terjadi perubahan. Karena dunia psikologi juga mengajarkan kan, mau percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, dia bisa reframing gitu. Nah, tapi ada teknik-teknik yang bisa Ini dijalankan. baik-baik aja sama mama di sini. Ya, mari Bu. Ya, Oke. ada lah hafalnya. Ya, kalau dia hafal nggak hafal kok nyatanya. Sabar. Bukan maksudnya nggak bisa juga. Malam Bu. Suaranya masuk. Ya, Boleh. oke. Ya, sudah. Mana nih yang tadi masuk? Ya, itu perlu reframing. Berarti ada warning. Udah mau cepat selesai ini. Malam Bu, boleh bertanya Bu? Sebentar. Ya, bagaimana Bu? Mari. Eh, Bagaimana kita menghadapi sikap teman, dia apa saling pandang, saling melihat, tapi seakan-akan tidak melihat kita gitu Bu. Oh, Terus ya, ya. di reframing saya, biarlah itu urusan dia sama Tuhan, dia mau Mm-mm. lihat saya atau tidak. Ya. Tapi dia tuh misalnya bersalaman ketemu dengan bisa di samping saya, tapi dengan saya dilewatkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana? Padahal kan hati biasanya rasa terluka gitu ya Bu ya. Terima Mm-mm. kasih Bu Pendeta.
Makasih Bu. Iya memang nggak enak ya Bu ya kalau kita dilewatin orang atau dicuekin orang gitu ya. Saya juga pernah ngalamin orang-orang tuh kayaknya ini kenapa dia nggak jadi nggak suka sama saya ya gini. Jadi begini Bu, ada kalanya orang tertentu itu pernah mengalami luka dengan orang tipe seperti saya gitu kan. Jadi misalnya gini, tipe saya tuh tipe cuek misalnya. Kalau nyapa-nyapa aja spontan gitu ya. Nah, ada orang yang pernah terluka sama tipe orang spontan di masa kecil atau di masa muda. Sehingga ketemu saya itu seperti melihat orang tersebut. Maka walaupun saya nggak pernah merasa berbuat salah sama dia, dia sebel sama saya. Nah, itu manusiawi. Jadi cara berpikirnya begini. Oh, mungkin dia pernah terluka kali sama orang tipe saya gitu. Ya nggak enak memang, tapi ya Tuhan tolong buat saya menerima, ampuni dia, berkati dia gitu. Itu cara kita doakan ke Tuhan kan. Tuhan saya kesel, ya tadi Bu ya. Tuhan saya tersinggung, kesel, marah. Kenapa orang itu nggak mau lihat saya? Kenapa orang itu em, cuek kalau di depan saya, nggak mau nyapa saya? Itu nggak enak loh Tuhan. Bilang aja sama Tuhan. Terus, nah tolong saya untuk bisa menerima dan mengampuni dia, melihat dia sebagai orang yang terluka, bukan saya yang terluka. Saya pernah ngomong sama anak saya, Dek, kamu nggak suka sama orang itu, eh, bukan kamu yang salah loh, jangan menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi memang dia yang memaksakan kehendaknya sehingga dia nggak suka sama kamu gitu. Jadi bisa jadi orang itu eh, punya masalah Bu dengan dirinya sendiri, bukan dengan ibu gitu kan. Jadi ya itu cara self talknya kita. Ada banyak alasan bisa kita pakai untuk membuat kita punya pikiran yang lebih positif gitu. Selain mengampuni dan memberkati dia, Bu. Jadi setiap kali ketemu dia dia begitu, Tuhan ampuni dia, berkati dia ini nggak enak loh Tuhan ini sakit gitu ya. Ngomong aja gitu ke Tuhan. Tuhan bisa kok dengan kuasanya memulihkan kita, Bu. Demikian Bu Sela. God Iya, bless. Bu. Ya, Oke. terima kasih. Ya, Bu Arlen, bagaimana membedakan kita lagi ngomong dengan diri sendiri atau dengan Tuhan? Eh, Bisa ngomong dengan diri sendiri terus, Bu. Tapi waktu ngomong sama Tuhan, misalnya saya meyakini Tuhan itu membangun kita, konstruktif, membuat kita menjadi lebih baik. Dan biasanya ada instruksi-instruksi yang dia berikan sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ya udah lari kamu jangan mikir kayak gitu, kamu doain dia gitu. Nah, itu saya percaya itu dari Tuhan. Jadi hati nurani yang dimurnikan, dipersembahkan untuk Tuhan bicara melalui itu. Tuhan bisa bicara melalui hati nurani kita. Jadi kita melihat itu Tuhan yang bicara. Kalau diri sendiri kadang-kadang selfish. Lalu jika sedang berkonflik dengan orang yang juga menggunakan ayat Alkitab, bagaimana kita bisa peka ini dari Tuhan atau bukan? Hmm, memang banyak orang suka pakai ayat Alkitab ya, tapi tidak memahami perasaan orang lain. Ini kayak, kamu baca nggak? Alkitab bilang hormati orang tuamu. Kenapa kamu marah-marah sama orang tua? Batinnya kan, ya kenapa orang tuanya juga maksa-maksa saya, gitu kan ya. Nah, jadi eh, lalu jika sedang berkonflik dengan orang yang menggunakan, nah jadi kalau ada orang kasih ayat Alkitab, saya cuma mikir gini, oh. Dia sukanya pakai ayat-ayat begitu, tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan sehat. Ya udah nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Just dengerin dia, karena biasanya orang seperti itu nggak bisa didebat. Eh, Buat apa didebat juga dibalas dengan Alkitab atau dengan apapun? Karena ya memang otaknya sudah terprogram untuk ini jawabannya Alkitabnya ini jawabannya Alkitabnya ini. Tapi dia nggak memahami perasaan orang gitu. Jadi ya kalau saya eh, ya udah tahu bahwa dia orangnya seperti itu, gitu aja gitu diterima. Nggak bisa diubah tuh orang kayak gitu, cuma bisa diterima bahwa dia suka pakai ayat Alkitab gitu aja sih. Begitu semoga ini Pak Joko dalam live group atau kelompok kecil kita harus belajar menerima anggota LG kita padanya sesuai dengan tingkat kedewasaan anggota tersebut. Apakah berarti kalau kita tidak bisa menerima anggota LG apa adanya, maka kita perlu pergantian anggota atau pindah ke kelompok kecil atau pindah live group? Kalau tidak bisa menerima anggota LG, kita sebagai leader atau sebagai anggota nih Pak. Kalau kita sebagai anggota, kita merasa tidak bertumbuh sejangka waktu,
Ya, kita mencari kelompok komunitas iman baru, itu shortcutnya. Tapi kalau mau bertumbuh melalui menghadapi orang seperti itu, sekalipun menjadi duri dalam daging, seperti Paulus, ya dia tetap berjalan, gitu ya. Kenapa? Karena hadiran saya jadi efektif nggak menolong orang lain bertumbuh nggak? Kalau ternyata saya jadi batu sandungan dan orang itu jadi batu sandungan buat saya, mungkin we are not the right man in the right place gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih kita berpindah. Paulus berpisah sama Barnabas, banyak orang berpisah dalam pelayanan, banyak orang berganti pelayanan, tapi akhirnya efektif di pelayanan yang berbeda. Bisa jadi ya karena seperti Paulus dan Barnabas ada yang gak cocok karena istrinya beda. Mungkin juga ada luka yang belum dipulihkan. Sehingga daripada bertambah luka lebih baik pasang boundaries atau bikin sekat gitu ya untuk tidak lagi berada di situ. Demikian Bapak Ibu, selesai sudah diskusi kita. Semoga membantu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pendeta Yani atas penjelasannya. Ini adalah sesi terakhir dari Ku Tahu bertema mental health from Bible ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada doa penutup. Mungkin siapa yang memimpin? Apa Ibu Yani mungkin bisa pimpin? Mari kita berdoa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa dalam diam kami Tuhan sedang berbicara kepada kami. Mampukan kami mendengar pesan Tuhan dan suara Tuhan. Khususnya ketika kami sedang bergumul dan tidak bisa mengatakannya pada siapapun. Kami meyakini Tuhan ada bersama kami seperti Maria juga dijagai oleh Tuhan. Bahkan kami memimpikan kami bisa merayakan pergumulan kami karena Tuhan ada. Tuhan dekat. Dan Tuhan memberikan banyak hal baik dalam hidup kami untuk kami saksikan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati setiap kami yang hadir untuk juga bergumul bersama Tuhan dimanapun dan sampai kapanpun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Baik.